Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'i wasyukru lahu ala ala'i thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat selalu mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan apa yang diprediksi akan datang kembali mudah-mudahan tidak akan pernah datang lagi. Sudah berlalu insyaallah. Jalan-jalan sudah pada padat semuanya, rame, udah macet. Sebelum kita lanjut, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang surah An-Nasr, surah yang ke-110. Tapi sebelum kita bahas surat itu, saya agak tertarik untuk komen sedikit apa yang sedang digonjang-ganjingkan di media sosial beberapa hari terakhir. Yang lagi viral pada debat berantem gara-gara persoalan itu, padahal kan bukan urusan kita. Soal apa itu kira-kira? Bukan. Nama jalan. Soal nama jalan, rame di media sosial itu pada berantem. Nah itu ya, saya sebetulnya nggak kepengen komen, nggak ada manfaatnya. Karena yang pro pasti membela, yang kontra pasti menghujat. Itu pasti itu. Iya, berantem itulah satu sama lain. Makin banyak musuh jadinya. Saya nggak tertarik, cuman saya juga agak pegel juga karena ditanya di beberapa pengajian tentang persoalan itu, kan pegel juga jadinya. Saya tidak dalam posisi pro atau kontra, itu urusan mereka. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri Islam seseorang itu sudah baik adalah ketika dia sudah sanggup meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya bagi dia. Kira-kira manfaatnya apa debat soal itu? Ada nggak kira-kira manfaatnya? Nggak ada. Nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau kita orang yang berpengaruh, bolehlah itu, silakan. Omongan kita didengerin, itu boleh itu, bisa mempengaruhi kebijakan, silakan saja. Tapi kalau kayak kita ini, kira-kira siapa yang mau dengerin? Berantem kan makin banyak musuh, jadinya kan saling menghujat satu sama lain di media sosial. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa orang beriman itu mau apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia alami, mau positif atau negatif, selalu pelajaran positif yang dia ambil. Itu orang beriman. Makanya di salah satu firman-Nya Allah mengatakan begini dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 137 kalau nggak salah. Ali Imran ayat 137. Kata Allah begini, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Itu kata Allah di situ, fasiru fil ardi, maka jelajahilah permukaan bumi ini. Setelah Allah menyuruh kita untuk menjelajahi muka bumi ini, Allah katakan fanzuru. Ya, kasih Pak. Yang lain gak dikasih air minum. Bercanda Pak, bercanda Pak. Nah, itu ya. Ini istimewanya jadi ustadz. Meskipun ada juga sedihnya kalau jadi ustadz. Peserta pengajian dikasih kue, ustadznya dikasih juga kue di sini. Emang dipikir ustadznya bakalan makan kuenya lagi ceramah? Tapi mungkin biar nggak ngerasa
biar nggak kualat kali ya, jadi ustaznya ditaruhin juga kue di sini. Untung sini nggak ada kuenya. Baik, sampai di mana tadi? Kita lanjut ya. Jadi ayat itu surah Ali Imran ayat 137, Allah katakan, fasiru fil ardi, jelajahilah muka bumi ini. Lalu Allah perintahkan setelah itu, untuk apa kita jelajahi muka bumi ini? Fanzuru, perhatikanlah. Apa yang harus diperhatikan? Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Seperti apa dampak yang dihasilkan oleh ulah orang-orang yang mendustakan agama Allah. Itu perintahnya ya. Perhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau ulah orang-orang yang mendustakan agama Allah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita disuruh ambil pelajaran di situ dari orang soleh apa dari orang zalim? Perhatikan kembali ayatnya, saya bacakan. Maka perhatikanlah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Berarti kita disuruh ambil pelajaran dari orang soleh atau ambil pelajaran dari orang zalim? Dari orang zalim dalam ayat itu. Iya kan? Artinya mau orang itu zalim, mau orang itu soleh, dua-duanya ambil pelajaran positif. Makanya dalam Al-Quran ada nama Fir'aun. Dalam Al-Quran loh. Nah, ini cuma jalan doang. Diinjek-injek, dilewatin kan? Udah kemudian kita menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu untuk kemudian tidak menerima itu. Memang kapasitas kita apa? Itu satu. Lalu berikutnya, salahnya kira-kira di mana? Ada nggak ayat yang melarang atau hadis yang melarang untuk menggunakan nama orang zalim itu? Nggak ada. Cuman memang tidak etis. Cuman kurang etis aja. Masa iya ada pahlawan orang kayak gitu yang dipakai namanya? Memang kayak gitu, tapi kan nggak ada larangan. Itu yang harus kita perhatikan ya. Yang berikutnya, dalam Al-Quran sendiri ada nama Fir'aun, ada nama Qarun, ada nama Haman, kemudian ada nama Abu Lahab. Itu semua kita baru bahas surah Al-Lahab kan? Pekan yang lalu diabadikan di dalam Al-Quran. Padahal kitab suci loh, ada namanya dalam Al-Quran. Nah ini cuma nama jalan doang. Artinya kalau memang kita punya pengaruh silakan saja. Tentu lebih baik kalau nama jalan itu kita gunakan adalah nama pahlawan, itu lebih baik tentunya. Tapi meskipun yang digunakan nama pahlawan, kalau kita nggak ngambil pelajaran positif ya sama aja, nggak ada manfaatnya. Itu kan banyak nama-nama jalan dari nama pahlawan kan. Di Jakarta sana ada Oto Iskandar Dinata, kan kita lewati itu sering kali kan. Pertanyaannya, sudah jadi nama jalan, tahu nggak kemudian kita siapa itu orang? Nggak tahu juga kan? Sama aja. Ya sama aja, jadi udah nggak usah ribut soal itu ya, buang-buang energi, itu tandanya kita belum sempurna imannya. Kalau masih seperti itu ya, sudah biarkan aja mereka ribut. Jadi saya ulangi kembali hadisnya, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu di antara indikasi baiknya keislaman seseorang ketika dia sanggup meninggalkan apa yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Tapi kalaupun nanti itu jadi nama jalan, apa yang harus kita lakukan? Ambil pelajaran positif. Ingat, oh ini nama jalan dipakai yang nama orang yang pernah menjadikan Turki itu sebagai negara paling sekuler di dunia. Saya juga yakin kemarin sebelum viral permasalahan itu banyak orang yang nggak tahu siapa itu Mustafa Kemal. Banyak yang nggak tahu itu. Tapi ketika viral, apa yang terjadi? Banyak orang yang nyari itu siapa sih orang ini? Kenapa diperdebatkan namanya? Intinya Anda mau positif atau Anda mau negatif sikapnya tergantung kepada kita sendiri. Ya, ini yang ingin saya tegaskan sebelum kita masuk ke tafsir surah An-Nasr ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu pencerahan sehingga kita nggak sibuk lagi ngurusin kayak gituan ya. Nah, kita lanjut tafsir surah An-Nasr. Ini kata An-Nasr ini diambil dari ayat pertama dalam surah ini yang artinya adalah pertolongan. Nasr artinya pertolongan. Surah ini kategorinya adalah Madaniyah, tapi turunnya di Makkah. Saya ulangi ya, mayoritas para mufassirin mengatakan surah ini turunnya di Makkah, tapi kategorinya Madaniyah. Kenapa bisa demikian? Karena turunnya pasca peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Lalu pertanyaannya, kapan turun surah ini? Surah ini turun di bulan Zulhijjah.
tahun 10 Hijriah. Artinya 2 tahun setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi saya ulangi, di tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah itu berarti tahun ke-23 kenabian. Ini sudah ujung-ujung masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah ini turun di bulan Dzulhijjah. Cuman para mufassirin berbeda pendapat itu tanggal keberapa. Ada yang mengatakan sekitar hari tasyrik. Sekitar hari tasyrik itu berarti tanggal berapa, Pak? 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah, itu hari tasyrik. Tapi yang pendapat paling kuat itu bukan di tanggal itu, tapi pendapat paling kuat yang mengatakan surah ini turun di Yaum Arafah, hari Arafah. Berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Di hari Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Tepat disitulah turun surah ini. Ketika turun surah ini, dan ini salah satu di antara yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Abbas sendiri, yaitu Ibnu Abbas itu ahli tafsirnya sahabat. Jadi orang ini, sosok orang ini masih kecil, masih anak-anak, itu sudah jadi ahli tafsir, sudah jadi ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu sendiri mereka adalah para ulama, tapi ada ulamanya juga. Nama ulamanya adalah Ibnu Abbas. Sampai ada dalam satu riwayat, Ibnu Abbas ini pernah waktu masih kecil lagi main-main bersama dengan kawannya anak-anak. Tiba-tiba ada sahabat yang sudah dewasa datang bertanya, berhenti dulu dia mainnya. Dijawab itu pertanyaan, kemudian setelah itu dia lanjut lagi main-main. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap Ibnu Abbas ini di hadapan para sahabat yang merupakan alumni Badr. Kita akan lihat nanti riwayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi ketika surah ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, ini adalah isyarat ajal sebentar lagi akan menjemputku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah isyarat ajal sebentar lagi akan menjemputku. Ketika beliau mengatakan demikian, yang paling pertama mendengarkan itu adalah putrinya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Fatimah tiba-tiba menangis. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi tidak lama ketika beliau menangis, tiba-tiba tertawa. Lalu ketika beliau menceritakan, Fatimah menceritakan tentang kejadian itu kepada para sahabat yang lain, beliau mengatakan, kenapa saya tiba-tiba tertawa padahal baru saja menangis? Kata beliau, karena tiba-tiba saya diberitahu oleh Rasulullah bahwa sayalah anggota keluarga beliau yang paling cepat menyusul beliau setelah kepergian beliau. Jadi ternyata senang kalau meninggal dunia, Pak. Nah kalau kita kira-kira gimana itu? Jadi diberitakan oleh Rasulullah, tenang aja wahai putriku, engkau adalah anggota keluargaku yang paling pertama menyusulku. Senang, langsung tertawa Fatimah. Nah kalau kita kayak gitu coba Bu, suaminya sebentar lagi meninggal dunia, tiba-tiba dia bilang ke istrinya, tenang aja Bu, sebentar lagi juga ibu nyusul saya. Kira-kira gimana reaksinya itu? Apalagi kalau bapak-bapak dikasih tahu kayak gitu, jangan dulu mah, saya masih kepengen yang lain-lain misalnya. Itu ya. Nah ini isyarat bahwa luar biasa para sahabat itu ya, termasuk Fatimah radhiyallahu anha itu, ternyata mereka senang menghadapi kematian itu. Nah itu yang terjadi pada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika Rasulullah menerima ayat ini atau surah ini dan beliau sudah sadar bahwa itu adalah isyarat tentang kematian beliau, pada saat itu beliau langsung naik ke atas untanya, kemudian keluar kepada para sahabat. Ini saat ini adalah saat di mana Rasulullah menunaikan Hajjatul Wada' namanya. Haji wada, haji perpisahan. Itu di tahun ke-10. Nah, sekarang ini kan lagi musim Maulid Nabi nih. Rasulullah meninggal tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu lahirnya, Pak. Iya, meninggalnya juga tenang aja. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal, tenang saja. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Berarti berapa jaraknya itu? Dari antara turun surah ini yaitu bulan Dzulhijjah menuju meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaraknya adalah kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan lebih beberapa hari. Dan memang itu pendapat yang paling kuat di antara apa yang disampaikan oleh para mufassirin tentang jarak antara turunnya surah ini dengan kematian Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya surah ini disebut oleh Ibnu Abbas sebagai surah yang paling terakhir turun. Inilah surah yang paling terakhir turun. Selama ini yang kita kenal yang mana, Pak? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Benar itu, Pak. Tapi itu ayat yang paling terakhir turun. Ini surah yang paling terakhir turun. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau surah apa yang paling terakhir turun? Kalau yang tadi itu kan potongan ayat. Itu hanya satu ayat dari surah Al-Maidah yang ayatnya itu banyak sekali. Nah, itu ayat yang terakhir. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surah yang terakhir ini dan beliau tahu tentang ajalnya, beliau langsung naik ke atas untanya, kemudian keluar menuju tempat para sahabatnya, tapi masih di padang Arafah, masih di Arafah. Kemudian beliau turun dan berkhutbah. Nanti kita akan bacakan intisari dari khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Tapi yang jelas bahwa setelah beliau selesai berkhutbah, beliau turun dari untanya. Dan saat itu mereka tinggal di padang Arafah sampai sore hari ba'da asar. Baru mereka meninggalkan Arafah. Pada saat mereka mau meninggalkan padang Arafah saat itu, maka turunlah ayat yang terakhir tadi, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Abu Bakar mendengar ayat itu, surah Al-Maidah ayat ketiga itu turun, disitulah Abu Bakar kemudian menangis. Beliau mengatakan sudah sempurna risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu artinya beliau sebentar lagi akan dijemput oleh malakul maut. Itu sedih luar biasa. Jadi ini kejadian yang sedih luar biasa di kalangan para sahabat pada saat itu. Kita akan lihat dulu apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar di sini. An Ibnu Umar qala unzilat hadhihi suratu idza jaa nasrullahi wal fath ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awsati ayyamit tasyrik. Jadi kalau pendapatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan ini turunnya di pertengahan hari tasyrik, berarti tanggal 12 Dzulhijjah. Tapi kemudian beliau mengatakan fa'arafa annahu al-wada'u. Rasulullah kemudian mengetahui, menyadari bahwa ini adalah surah perpisahan. Jadi ucapan perpisahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amara birahilatihi al-qaswa, beliau menaiki untanya yang bernama al-qaswa. Farahalat, lalu beliau berjalan di tengah-tengah para sahabatnya, tsumma qama fa khataban nas, lalu kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbahnya kepada orang-orang atau kepada para sahabat yang ikut bersama Rasulullah pada saat itu. Dalam peristiwa Hajjatul Wada itu ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan jumlahnya 140.000 orang. Yang kedua, ada yang mengatakan jumlahnya 150.000 orang. Jadi antara 140.000 sampai 150.000. Sekarang pertanyaannya, umat muslim yang berhijrah berapa orang? Berapa orang jumlahnya? Yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Yang ikut hijrah bersama Rasulullah itu 150 orang. 150 orang. Perhatikan. Artinya Rasulullah selama di Makkah Al-Mukarramah, beliau berdakwah dalam durasi waktu 13 tahun. Tapi hasil dakwah beliau cuma 150 orang. Ditambah dengan sekitar 80 orang. Sekitar 80 orang dari kalangan kaum Ansor. Itu hasil dakwah beliau. Artinya cuma segitu doang. Hasilnya totalnya sekitar 150-an. Mohon maaf, sekitar 250-an sahabat. Itu totalnya ya, atau 200, antara 230 sampai 250-an orang para sahabat. Itu yang masuk Islam. Hasil dakwah beliau selama kurang lebih 13 tahun. Tapi itulah orang-orang yang kemudian, artinya hasil daripada dakwah beliau yang luar biasa lamanya itu 13 tahun, yang cuman sekitar 150 orang dari kalangan muhajirin ditambah 80 orang dari kalangan ansor. Ini orang-orang yang kemudian luar biasa nantinya berdakwah di Madinah Al-Munawwarah, sehingga kemudian Rasulullah punya banyak, kalau bahasa kita apa, kaki tangan, bantuan yang akhirnya menghasilkan dalam 10 tahun itu menghasilkan kurang lebih 150.000 orang. Kan luar biasa banyaknya itu. Atau kalau enggak 140.000 orang. Itu ditandai sekali lagi melalui yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada itu. Itulah hasil dakwah Rasulullah. Jadi
berapa kira-kira itu? Kalau kita ambil patokan 140.000 aja berarti kan sudah 139.000 berapa itu? Ya sekitar situlah 139.000. Ya sekitar 139.750 ya, sekitar situ jumlahnya yang masuk Islam dalam periode dakwah Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Artinya banyak sekali. Kenapa? Karena dasarnya itu sudah dibangun oleh Rasulullah. Orang-orang yang 150 orang itu memang benar-benar orang-orang yang digembleng oleh Rasulullah keimanannya yang luar biasa. Sehingga mereka kemudian ketika keluar, mereka bisa berdakwah dan mengajak banyak orang untuk masuk Islam. Kita kembali, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini saya sampaikan intisarinya saja ya. Intisarinya saja. Kurang lebih ada 11 poin yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Hajjatul Wada itu. Beliau pertama menjelaskan tentang darah, kemudian harta dan kehormatan itu haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi makanikum hadza. Jadi pertama darah, kemudian harta, kehormatan itu harus dijaga. Itu haram semuanya. Artinya nggak boleh ada satu orang mengganggu harta orang lain, atau mengganggu darah orang lain, atau mengganggu kehormatan orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, sama seperti terhormatnya hari ini. Hari ini tanggal berapa? 9 Zulhijjah yang dimaksud ya. Sama dengan terhormatnya hari ini. Kahurmati syahrikum hadza, sama juga dengan terhormatnya bulan ini. Bulan apa itu terhormatnya? Bulan Zulhijjah kan? Nah, salah satu di antara bulan-bulan yang dihormati adalah bulan Zulhijjah itu. Kan seperti itu. Nah, fi makanikum hadza, di tempat kalian ini, tempat terhormat juga, yaitu 2 tanah suci, Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, jadi jangan sampai, sejak saat itu Rasulullah sudah menetapkan, jangan sampai kita begitu mudah mengorbankan orang lain. Itu luar biasa, dosa besar itu. Makanya membunuh itu dalam Islam itu dosa besar, besar sekali dosanya. Kemudian yang kedua, mengambil harta orang lain itu juga besar sekali dosanya. Makanya dua dosa ini itu ada kisosnya di dunia. Dosa yang ada kisosnya di dunia itu menunjukkan bahwa dia bukan dosa yang main-main. Pertama adalah membunuh, kedua adalah mencuri. Masih ada yang ketiga, mengganggu kehormatan orang lain, mengotori kehormatan orang lain. Itu juga termasuk salah satu di antara yang sangat dibenci di dalam Islam. Makanya jangan sampai, jadi gini ya, istilahnya mengganggu kehormatan orang lain itu gini. Sebetulnya ada mengatakan mengganggu kehormatan orang lain itu terkait dengan zina dan semua yang semisal dengan itu. Jadi zina, kemudian LGBT dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang mengganggu kehormatan orang lain. Makanya dia balasannya juga ketika di dunia itu luar biasa beratnya kan. Bagi orang-orang yang belum menikah itu kan dicambuk sampai 100 kali. Bagi yang sudah menikah dia harus dirajam sampai mati, dilempari sampai mati. Itu luar biasanya. Itu pertama, pesan pertama Rasulullah dalam khutbahnya itu. Pesan kedua, siapapun yang dititipi amanah di antara kalian, maka sampaikanlah amanah itu kepada ahlinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tradisi jahiliyah semua sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Tradisi jahiliyah, apapun itu, semua dihapuskan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, utang darah di zaman jahiliyah semuanya juga sudah dihapuskan. Jadi kalau dulu itu ada istilah apa ya? Dendam. Jadi balas dendam itu harus ada. Orang-orang banyak yang saling membunuh di zaman jahiliyah, itu nanti akan menjadi dendam yang harus mereka bayar setelah itu. Nah, tapi dengan datangnya Islam, Rasulullah juga menghapuskan dendam di zaman jahiliyah itu. Jadi nggak boleh lagi ada dendam satu sama lain. Yang sudah lalu itu biarkan, itu sudah terjadi di zaman jahiliyah. Sekarang kita punya agama baru, yaitu agama Islam. Aturannya tidak lagi berlaku seperti itu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, riba Ibnu Abbas. Jadi ada paman Rasulullah, mohon maaf, bukan Ibnu Abbas tapi Al-Abbas. Ada paman Rasulullah bernama Al-Abbas. Al-Abbas ini salah satu di antara budaya jahiliyah yang dia terapkan. Orang ini jadi rentenir. Ini orang ini masuk Islam tapi kemudian ya, masuk Islam kemudian itu pada saat perang Badar. Al-Abbas ini paman Rasulullah SAW sendiri. Nah, itu dulu ada tradisinya, orang ini kalau meminjamkan duit kepada orang lain itu harus kembali lebih. Ya riba kalau kita sekarang rentenir. Itu ya. Jadi minjam 1 juta kembalinya 1,2 juta misalnya. Minjam 10 juta kembalinya
12 juta itu tradisi jahiliyah dan sudah dihapuskan oleh Islam. Cuman nggak tahu sekarang masih banyak juga itu bermunculan. Nah, jangan sampai itu tradisi jahiliyah dan itu sangat dibenci oleh Islam, sangat diperangi oleh Islam. Itu pesan Rasulullah yang kelima. Pesan Rasulullah yang keenam adalah terkait dengan wanita. Wanita-wanita itu adalah mereka adalah makhluk yang harus Anda hormati bagi laki-laki. Tapi kemudian beliau juga mengatakan ada hak yang harus dipenuhi oleh suami, ada juga hak-hak yang harus dipenuhi oleh istri. Intinya saling menghormati di antara kalian. Tapi bagi laki-laki itu memang diwajibkan oleh Islam untuk senantiasa berbuat baik kepada para istri. Itu bagi laki-laki ya. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan sayalah orang yang paling baik perlakuannya kepada istri saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipesankan oleh beliau dalam hajjatul wada itu atau dalam khutbatul wada itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, semua mukmin itu bersaudara. Semua mukmin bersaudara. Jadi jangan sampai ada permusuhan di antara kalian. Makanya tadi pesan di awal yang saya katakan tadi, ini yang berantem soal jalan itu sama-sama umat muslim. Sama-sama umat muslim, orang Islam semuanya. Jadi mereka yang rame. Padahal kan sebetulnya nggak seperti itu. Itu kan akan menjadikan musuh-musuh Islam semakin tertawa gembira, riang. Karena orang-orang Islam itu mereka sangat takut dengan persatuan yang akan terjadi di antara umat muslim. Makanya kalau kita misalnya masih selalu terjadi pengkotak-kotakan ya. Jadi saya golongannya ini, Anda golongannya itu. Ketika Anda misalnya cara sholatnya seperti ini berarti bukan lagi termasuk bagian dari golongan kami. Itu adalah sesuatu yang memang sangat diharapkan dan diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kalau demikian umat Islam ini akan kehilangan kekuatannya. Dan mereka sangat takut itu dengan persatuan yang terjadi di tengah-tengah umat muslim. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari praktek ibadah yang kita lakukan ya, di masing-masing kelompok yang ada saat ini, mohon maaf. Misalnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu kan praktek ibadahnya masing-masing banyak berbeda-beda ya. Ada ciri khasnya masing-masing. Pertanyaannya, ada nggak itu cara seperti itu di zaman Rasulullah dan para sahabat? Kan jawabannya semuanya ada kan? Semuanya ada, semua contoh itu ada dalilnya. Dan itu artinya kesimpulannya bahwa di zaman sahabat itu juga sudah terjadi perbedaan cara ibadah seperti itu. Tapi tidak menjadikan mereka kemudian tercerai-berai antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Makanya mereka disebut sebagai umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dari manusia. Itu para sahabat. Jadi kalau misalnya dulu para sahabat sudah berbeda-beda cara mereka beribadah seperti itu, tapi mereka tetap bisa bersatu, harusnya kita juga tetap bisa bersatu. Jadi jangan saling menghujat satu sama lain ya. Ini kita kadang-kadang cara belajar kita itu kadang-kadang suka salah, keliru cara belajar kita. Yang saya maksud dengan cara belajar kita keliru itu apa? Banyak di antara kita saat ini kalau belajar tujuannya bukan untuk mengoreksi pribadi kita sendiri, tapi kita belajar untuk mengoreksi orang lain. Udah salah itu kalau begitu. Banyak orang yang belajar, ketika dia belajar, kesalahan-kesalahan yang dia pelajari itu dia temukan pada orang lain. Bukan dia temukan pada dirinya sendiri. Ini kesalahan dalam belajar. Jadi kalau Anda belajar itu, fokuskan. Saya belajar untuk memperbaiki kepribadian saya, bukan belajar untuk memperbaiki kepribadian orang lain. Bukan seperti itu, kecuali kalau Anda adalah sebagai juru dakwah misalnya, sebagai seorang ustadz misalnya. Sebagai seorang ustadz pun juga seharusnya kewajiban paling pertama yang harus Anda tunaikan adalah bahwa setiap apa yang Anda pelajari itu harus menjadi paling pertama koreksi untuk kepribadian Anda dulu, jangan untuk orang lain. Nah, ini banyak kita yang belajar, ketika kita pelajari ini salah, kemudian kita temukan itu pada diri saudara kita muslim yang lain. Bagaimana kemudian kita bisa bersatu? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kata Rasulullah SAW, semua orang mukmin itu bersaudara. Maka jangan sampai ada perpecahan di antara kalian. Yang kedelapan, janganlah kalian kafir sepeninggalku, kata Rasulullah, karena telah aku wariskan kepada kalian dua pusaka, di mana jika kalian berpegang teguh pada dua pusaka ini, maka lan tadillu ba'di, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Apa dua pusaka itu? Pertama kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua sunnati, kata Rasulullah, sunnahku. Artinya Al-Qur'an dan
al-hadis. Itu kan dua ini pedoman hidup setiap muslim, siapapun kelompoknya, apapun kelompoknya. Seharusnya kalau kita rujukannya, pedomannya dalam beragama adalah dua ini, ya sudah, seharusnya kita bersatu dengan itu. Jangan lagi saling menghujat satu sama lain. Yang berbeda itu kan cuma cara kita memahami, tapi ayat yang kita pahami ya sama. Satu ayat yang sama, pemahamannya yang berbeda. Hanya itu saja. Tapi artinya patokan kita sama. Selama kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka seharusnya kita tidak akan pernah tersesat sepeninggal Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ke-9, tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Maka oleh sebab itu tetaplah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetaplah menjalankan semua kewajiban kalian. Itu pesan yang ke-9. Ke-10 kata Rasulullah, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi attaqum. Lalu kata beliau, la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ajabiyyin ala arabiyyin. Tidak ada keutamaan yang dimiliki oleh orang Arab dibandingkan orang-orang ajam. Sebaliknya tidak ada keutamaan orang-orang ajam atas orang-orang Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun kita hidungnya ya kayak Indonesia, orang Indonesia kan hidupnya pada hidungnya minimalis, Pak. Orang Indonesia kan minimalis hidungnya ya. Enggak kayak orang Arab kan? Enggak apa-apa, Pak. Bukan hidungnya yang dilihat. Yang dilihat itu adalah takwanya. Meskipun kita ke Saudi sana, Pak, dengan hidung kayak gini, orang Indonesia misalnya, ya enggak usah minder. Karena Rasulullah sudah mengatakan, tidak ada kelebihannya orang Arab itu di atas orang ajam, enggak ada. Atau sebaliknya, kelebihan orang ajam atas orang Arab, enggak ada. Yang lebih di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa bittaqwa, kata beliau. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin mengangkat derajat kemuliaan kita, baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah, apa yang harus kita lakukan? Jadilah sebagai manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita pasti akan dimuliakan oleh Allah. Itu pesan yang ke-10. Terakhir, pesan yang ke-11, kalian kelak akan ditanya tentang aku, kata Rasulullah. Kalian kelak akan ditanya tentang aku. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah, kira-kira ketika kalian nantinya ditanya tentang aku, apakah nanti yang akan menjadi jawaban kalian? Maka para sahabat saat itu serentak mereka langsung berteriak. Mereka mengatakan, anta Rasulullah, Anda adalah Rasulullah, Anda sudah menyampaikan semua apa yang harus Anda sampaikan, kata mereka. Ketika mendengarkan jawaban para sahabat ini, Rasulullah kemudian mengangkat tangannya ke langit, lalu beliau mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah jawaban mereka. Artinya Rasulullah di sini ingin bertanya kepada para sahabat tentang semua amanah yang beliau emban sepanjang masa kenabian beliau, apakah semuanya sudah disampaikan oleh beliau atau belum? Karena sekali lagi turunnya surah ini adalah isyarat sebentar lagi malakul maut akan menjemput beliau. Maka beliau harus mempertanggungjawabkan tugasnya. Sebelum bertanggung jawab di hadapan Allah, beliau harus bertanggung jawab dulu di hadapan manusia. Beliau menyampaikan, ini saya sudah sampaikan, ini saya sudah sampaikan. Makanya di sela-sela setiap satu kalimat yang beliau sampaikan itu, beliau selalu tutup dengan mengatakan, ala hal ballaghtu, apakah yang ini saya sudah sampaikan? Itu ya. Selesai poin pertama, Rasulullah menutup lagi dengan mengatakan, ala hal ballaghtu, bukankah ini sudah aku sampaikan, kata Rasulullah. Dijawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, betul Anda sudah sampaikan wahai Rasulullah. Sampai poin yang ke-11 ini, bahkan dalam riwayat yang lain ada 12 poin, Rasulullah juga menutup dengan ha'ala hal ballaghtu, apakah ini sudah aku sampaikan? Dan para sahabat semuanya mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka saat itulah sekali lagi Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, kemudian mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan semuanya. Dengan begitu sudah lega perasaan beliau. Lega perasaan beliau. Maka kemudian saat itulah beliau berangkat meninggalkan padang Arafah bersama dengan para sahabatnya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Sudah kita sampaikan tadi tentang reaksi daripada Rasulullah dan putrinya sendiri. Selanjutnya masih ada lagi riwayat yang lain yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika surah ini turun. Ini dari Ibnu Abbas diceritakan, Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Madinah, pada saat turun surah An-Nasr itu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Maha besar Allah,
Maha besar Allah, kata beliau. Ja'a nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kata beliau. Ja'a ahlul yamani. Dan telah datang, kata beliau, ahlul Yaman, penduduk Yaman atau orang-orang Yaman. Kalau kata Nasrullah tentu dipahami oleh para sahabat, pertolongan Allah. Kemudian Al-Fath, Al-Fath yang dimaksud itu adalah Fathu Makkah ya, pembebasan kota Makkah. Dua kalimat ini dipahami oleh para sahabat. Tapi ada kalimat ketiga yang tidak dipahami oleh para sahabat. Apa itu? Waja'a ahlul Yaman. Telah datang, kata beliau, orang-orang Yaman. Nah, para sahabat bingung siapa yang dimaksud dengan orang-orang Yaman. Lantas kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman? Apa yang Anda maksud dengan ahlul Yaman itu, orang-orang Yaman itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, beliau mengatakan, qaumun raqiqatun qulubuhum. Mereka adalah suatu kaum atau orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ya, memiliki hati yang lembut. Kemudian apa lagi? Layyinatun tiba'uhum. Tabiat mereka juga lemah lembut. Jadi hatinya lemah lembut, tabiatnya juga lemah lembut. Lalu kata beliau, al-imanu yaman. Iman itu bagi orang Yaman. Al-fiqhu yaman. Fikih itu bagi orang Yaman. Wal hikmatu yamaniyah. Dan hikmah itu adalah bagi orang Yaman. Para mufassirin kemudian menjelaskan apa makna sabda Rasulullah ini. Nah, para mufassirin mengatakan pada umumnya mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlul Yaman di sini yang ditegaskan tadi oleh Rasulullah, ciri-ciri mereka, hati mereka lembut, tabiat atau tipikal mereka juga lemah lembut, itu adalah orang-orang beriman itu sendiri yang dikomandoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dimaksud ja'a? Emang selama ini mereka belum datang? Bukan itu maksudnya, tapi artinya kemenangan mereka itu sudah datang. Dulu mereka diusir dari Makkah Al-Mukarramah. Sekarang mereka kembali ke Makkah Al-Mukarramah dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Hampir seluruh kaum muslimin ikut bersama Rasulullah pada saat itu dari Madinah Al-Munawwarah menuju Makkah Al-Mukarramah yang jumlahnya kurang lebih 140.000 orang itu. Inilah yang dimaksud sebagai orang-orang Yaman itu. Meskipun para mufassirin yang lain mengatakan ya, kita memahami bahwa mereka adalah orang-orang Yaman itu adalah pemahaman yang paling baik, paling tepat. Memang benar. Karena yang harus kita pahami kalau kita belajar sejarah ya, kalau kita belajar sejarah kita akan temukan ternyata Makkah Al-Mukarramah itu pertama kali ditempati oleh orang-orang Yaman. Pertama kali ditempati oleh orang-orang Yaman. Makanya Ismail alaihissalam bersama dengan ibunya ketika mereka datang dari Palestina menuju ke Makkah Al-Mukarramah, itu yang menghuni Makkah Al-Mukarramah ketika mereka datang, mohon maaf maksudnya yang paling pertama menghuni Makkah Al-Mukarramah kan Ismail bersama dengan ibunya Siti Hajar. Siapakah yang paling pertama mendatangi mereka ketika sumur Zam-Zam itu sudah terpancar? Yang pertama kali mendatangi mereka adalah orang-orang Yaman yang hidup di sekitar Makkah Al-Mukarramah itu, sebelum mereka berada di lembah yang saat ini menjadi tempat Masjidil Haram itu. Jadi itu orang-orang Yaman yang ada di sekitar situ. Maka ketika mereka masuk, orang yang paling pertama masuk di situ adalah orang-orang Yaman. Maka kira-kira bisa kita simpulkan bahwa ternyata Nabi Ismail itu ketika beliau punya keturunan orang-orang Makkah atau orang-orang Quraisy, itu perpaduan antara Ismail sebagai orang Palestina atau Syam dengan orang-orang Yaman. Karena Ismail itu kemudian menikahi wanita Yaman. Ismail itu menikahi wanita Yaman. Wanita pertama yang dinikahi oleh Ismail itu orangnya bukan orang biasa-biasa saja, wanita biasa-biasa saja ya, dengan akhlak yang kurang bagus lah pada saat itu. Dan kita pernah dengarkan tentang kisah itu ya, ketika Nabi Ibrahim datang dan menemukan bahwa istrinya itu terlalu banyak mengeluhnya, disuruh pecat oleh Nabi Ibrahim ya, dengan bahasa isyarat yang mengatakan tolong itu palang pintu atau daun pintunya diganti, kan seperti itu ceritanya ya. Dan diganti oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ini ganti istri ya, kita jangan Pak, itu syariat Nabi Ismail Pak, jangan kita ya. Kalau kita nambah boleh Pak, jangan diganti. Kalau berani. Ini nggak ada istrinya kan di sini? Banyak. Kita lanjut ya, ibu-ibu mohon maaf ya, bercanda. Jadi wanita kedua yang dinikahi oleh Ismail itu wanita terhormat dari Yaman. Dan itulah yang kemudian menurunkan silsilah dari nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu perpaduan antara orang Yaman dengan sebetulnya bukan Mesir ya, bukan apa, Mesir. Jadi Mesir dan Palestina ya. Karena ibunya
Ismail itu Mesir. Ibunya Ismail yaitu Hajar itu Mesir. Sementara ayahnya Ismail yaitu Ibrahim itu orang Palestina. Dan istri dari Ismail alaihi salam itu adalah orang Yaman. Maka ketika dikatakan bahwa Ja'a ahlul Yaman, itu artinya orang-orang beriman dari Makkah itu sendiri atau umumnya orang Quraisy itu sudah datang dengan akhlak mereka yang lemah lembut pada saat itu. Jadi itu artinya datangnya orang-orang yang beriman. Nah, dan itulah makna daripada firman Allah yang mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan Anda menyaksikan orang-orang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Ya, yang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahlul Yaman tadi itu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi Ja'a Nasrullah, datang pertolongan Allah. Ja'a al-Fath, datang Fathu Makkah. Kemudian yang ketiga, Ja'a ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman atau orang Yaman, yaitu masuknya orang-orang beriman itu ke dalam agama Islam. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan sebentar, insyaallah sekitar 5 menit. Ya, selanjutnya kita akan lihat kisah dari apa yang terjadi pada Ibnu Abbas ketika surah itu turun. Ketika surah itu turun, Umar bin Khattab pada saat itu mengajak Ibnu Abbas untuk masuk ke dalam majelis alumni Badar itu. Majelis alumni Badar itu adalah majelis terhormat. Di situ memang ada aturan nggak boleh membawa anak-anak. Mereka semua punya anak-anak. Tapi tiba-tiba Umar bin Khattab datang membawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sekaligus sepupu Rasulullah juga ya. Namanya aslinya itu Abdullah bin Abbas yang kita katakan tadi sebagai mufassirin dari sahabat ya. Jadi dibawa oleh Umar bin Khattab dalam majelis itu. Nah, tentu ini bikin iri sahabat-sahabat yang lain. Mereka kemudian mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, ngapain bawa anak-anak? Kalau memang boleh bawa anak-anak di majelis ini, kami juga punya anak-anak yang boleh kami bawa." Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Anak ini beda daripada apa yang Anda duga." Setelah itu beliau membuktikan tentang apa yang disampaikan itu. Umar bin Khattab kemudian menyampaikan tentang surah An-Nasr itu. Beliau mengatakan, "Wahai para sahabatku, kira-kira menurut kalian apa makna daripada surah An-Nasr itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," sampai terakhir itu. Kemudian para sahabat itu menjawab. Ada di antara mereka mengatakan, "Amaranallahu an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha lana," atau wa fataha alaina. Jadi sebagian mereka mengatakan itu surah itu artinya perintah dari Allah bahwa kita harus bersyukur, kita harus memuji Allah, bertahmid, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah apabila kita diberi pertolongan oleh Allah. Jadi hanya sesederhana itu pandangan mereka atau pemahaman mereka terhadap surah An-Nasr itu. Mereka mengatakan kalau ada pembebasan atau kalau ada pertolongan Allah datang, berarti kita diperintahkan untuk memuji Allah atau bertahmid dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian Umar bin Khattab, beliau kemudian menoleh kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Apakah demikian artinya wahai Ibnu Abbas?" Apa jawaban Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, "La, bukan seperti itu jawabannya." Lalu apa jawabannya kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Qala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba." Jadi kata Ibnu Abbas, itu adalah isyarat bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat. Oleh karena ajalnya sudah semakin dekat, maka diperintahkan oleh Allah kepada beliau untuk banyak-banyak bertahmid, memuji Allah, dan juga banyak-banyak istighfar. Nah, ini jawaban dari Ibnu Abbas terkait dengan surah An-Nasr ini. Maka kemudian sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ruku dan sujudnya, beliau kemudian mengganti doanya. Kalau selama ini doa yang pernah kita baca itu adalah, misalnya yang kita baca ya, doa sujud ruku apa? Subhana rabbiyal azim misalnya. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih misalnya ya. Doa sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih misalnya, atau doa yang lain. Semenjak turun surah ini, maka Rasulullah dalam ruku dan dalam sujudnya beliau ganti doanya menjadi apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi beliau sudah menggabung 3 perintah di dalam ayat ini atau dalam surah ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika,
Allahumma ghfirli. Ya, jadi ada 3 itu yang diminta oleh Allah. Tasbih, kemudian tahmid dan istighfar. 3 kalimat itu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita dalam posisi ruku atau sujud, silakan baca doa itu. Kenapa kita harus baca doa itu? Karena kita ini kan nggak tahu ajal kita kapan akan datang. Yang jelas kita tidak bisa menjamin bahwa kita masih akan diberi jatah waktu untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala lebih lama daripada apa yang masih kita angan-angankan, kan? Itu kita tidak bisa menjamin. Meskipun juga bukan berarti bahwa kita baca doa yang lain nggak boleh, silakan. Pilihannya macam-macam, silakan. Cuman kalau doa ini kan tentu lebih panjang, lebih lengkap, tentu pasti lebih baik dibandingkan daripada yang singkat. Itu yang berikutnya. Yang terakhir, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah, yaitu pada tanggal 10 Ramadan, di hari beliau menaklukkan kota Makkah, pagi-paginya beliau menunaikan sholat duha. Dan para sahabat tidak pernah menyaksikan Rasulullah sholat duha 8 rakaat. Beliau saat itu menunaikan sholat duha 8 rakaat. Itu satu. Lalu yang kedua, biasanya Rasulullah ini tidak pernah sholat duha ketika dalam kondisi musafir. Karena bahkan sholatnya sendiri itu diqasar oleh Rasulullah. Sholatnya dijamak dan diqasar oleh Rasulullah. Beliau pasca Fathu Makkah itu masih tinggal di kota Makkah selama kurang lebih 19 hari. Di kota Makkah, menetap di sana. Dan sepanjang beliau menetap di sana, sholatnya jamak dan qasar. Tapi tiba-tiba di waktu duha, beliau sholat duha sepanjang 8 rakaat. Para sahabat kemudian bertanya, sholat apa itu? Sholat duha atau bukan? Maka dijelaskan bahwa itu adalah sholatul fath namanya. Apa itu sholatul fath? Sholat pembebasan. Jadi sholat pembebasan. Makanya ditiru oleh salah satu di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan yang namanya Madain, kota Madain, itu beliau setelah menaklukkan kota Madain, beliau sholat duha 8 rakaat. 8 rakaat itu 2 kali salam, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu 8 rakaat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa kalau Anda mengalami suatu kemenangan atau pertolongan atau bantuan dari Allah, dapat rumah baru misalnya, menempati rumah baru ini, atau wilayah baru yang kita kuasai, usahakan kita sholat duha sebanyak 8 rakaat. Karena itu yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat sebagai bentuk mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasca peristiwa Fathu Makkah. Nah, adapun tentang makna kandungan daripada surah Afwajah ini, intinya bahwa kalau kita mendapatkan kemenangan, kemerdekaan, pertolongan dari Allah, apapun, maka perintahnya ada 3. Termasuk diantaranya, kemerdekaan Republik Indonesia itu jangan dirayakan dengan macam-macam. Ketika kita mendapatkan kemenangan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? 3 itu. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua adalah tahmid, yang ketiga istighfar. Banyak-banyakin itu. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan pada saat kita dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya intisari daripada surah An-Nasr itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.